Oke, kita lanjut yang step yang ketiga ya, sebelum yang terakhir. Ini satu poin dulu, ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui karakter Anda terlebih dahulu dan karakter dari konsumen Anda. Gunanya untuk apa sih, Mas? Gunanya adalah untuk kita bisa menentukan bahasa yang tepat atau komunikasi yang tepat kepada customer tersebut. Apakah dengan karakter A, B, C, ataupun D, kita tetap bisa memaksimalkan penjualan karena kita tahu karakter dia seperti apa. Ya, pembagian karakternya dibagi menjadi 4. Ya, ada D, ada I, ada S, dan ada C. Disebut dengan DISC model. Ini adalah karakter behavior daripada seseorang manusia. Yang manusia ini lebih condong kemana? Ya, langsung aja, nggak usah lama-lama. D adalah dominan. Ya, orang-orang dominan ini karakternya adalah tegas. Dia tegas, kemudian to the point. Dia memiliki ego yang tinggi, ya, emosional. Kemudian biasanya jadi pemimpin dalam sebuah komunitas, entah itu perusahaan, entah itu kemudian kelompok kelas dan lain-lain. Dia suka mendominasi. Tidak harus menjadi ketua ya, tapi dia bisa mendominasi sebuah komunitas. Biasanya dia karakternya condong ke arah dominan. Kemudian yang kedua adalah I, yaitu influence. Nah, di sini karakter influence ya, dia suka basa-basi orangnya. Ya, suka basa-basi, kemudian suka ngobrol, ya, orangnya ceria, supel. Biasanya dia jadi bagian marketing atau di bagian promosi atau bagian public relation biasanya gitu. Pekerjaannya kadang jadi MC karena dia suka ya, suka ngobrol-ngobrol, suka sharing, suka tampil di muka umum. Biasanya dia karakternya influence. Kemudian next ya, ada S yaitu steadiness atau bisa dibilang stabil. Ya, karakternya stabil, tenang, damai. Ya, dia adalah pegawai rata-rata pada umumnya. Di bagian ini, bagian yang umum lah pokoknya. Jadi tidak terlalu heboh orangnya, tapi juga tidak terlalu pendiam. Jadi standarnya orang pada umumnya. Kemudian yang C adalah compliance. Nah, orang-orang compliance ini biasanya teliti dan detail pada sesuatu hal apapun itu. Kemudian dia skeptis, nggak percayaan, selalu nanya bener nggak nih, mana buktinya dan lain-lain. Kemudian dia juga orangnya hitungan, ya, terlalu menghitung. Dia sangat menagih janji itu luar biasa, bahkan sampai kemudian 70 tahun pun masih ingat gitu karena saking telitinya. Kemudian biasanya dia di bagian keuangan ataupun administrasi. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh karakter ini masing-masing di kaitannya dengan penjualan online? Oke, ya. Untuk orang-orang dominan, jika customer Anda dominan karakternya dan biasanya dia buru-buru langsung nanya harga, ya langsung fast respon. Jangan tunda lagi untuk menjawab. Fokus ke apa yang dia tanyakan, tidak usah bertele-tele. Komunikasikan secukupnya aja. Orang-orang dominan tuh nggak suka dengan hal yang detail. Orang-orang dominan tuh suka dengan hal yang simple dan langsung ke to the point. Jadi teman-teman kasih sesuatu hal yang dia butuhkan secara langsung. Kemudian orang dominan ini butuh eksklusivitas. Bilang aja, Pak, ini produknya terbatas dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Biar dia merasa lebih daripada yang lain. Kemudian tawarkan juga dengan konsep now or never. Pak, diskon ini hanya untuk bulan ini, besok kita nggak ada diskon lagi, Pak. Jadi Bapak segera ambil aja produknya dan yang terbatas. Ya, jadi ada now or never, keterbatasan, keterdesakan. Dia lebih jauh mementingkan masalah emosinya daripada rasionalnya. Itu cara untuk kita menjual kepada orang-orang dominan. Oke. Next kita nyemplung ke orang-orang influence. Orang-orang influence tuh kita komunikasikan dengan cara membuat kata-kata, ini kesempatan menarik bagi Anda untuk memiliki produk ini. Kemudian kita juga bisa pakai testimoni pelanggan karena dia sangat suka untuk membaca story ya, membaca cerita dari customer Anda gitu. Karena mereka lebih bisa diyakinkan dengan customer, tidak gampang diyakinkan oleh omongan Anda sendiri. Jadi perbanyak testimoni pelanggan. Kemudian juga karena dia orangnya suka berbagi, dia pasti punya panutan ya. Dan biasanya dia ngefans sama seseorang di sana dan Anda bisa deketin fansnya atau endorsement. Kemudian dikasih diskon, dia juga suka. Ya, dikasih bonus, dikasih gratisan apa, dia akan cerita kepada orang lain. Intinya adalah tell a story untuk orang-orang influence. Next adalah untuk orang-orang steadiness atau S adalah kenyamanan,
kemudahan bertransaksi, ya, garansi tentang produk Anda ataupun garansi salah ukuran atau kemudian garansi rusak dan lain-lain, jaminan tentang produk Anda, jaminan tentang pengiriman dan lain-lain, dan timbulkan rasa empati di situ. Mereka sangat menyukai hal-hal ini. Jadi komunikasikan sesuai dengan karakternya. Yang terakhir nih agak sedikit lebih ribet. Kenapa? Karena dia orang yang detail, yaitu orang-orang compliance. Orang compliance tuh paling butuh alasan. Kenapa sih gue harus beli produk lo gitu? Kenapa dia harus beli produk Anda atau mereka harus beli produk kita? Kenapa? Alasannya. Tampilkan alasannya. Karena produk kita adalah yang terbaik daripada yang lain. Harga kita adalah harga termurah daripada, bisa dicek ya. Itu kenapa ada kata-kata harga termurah. Silakan cek toko sebelah. Kalau misalkan lebih mahal, kita bayar selisihnya. Atau kita bayar dengan harga yang lebih tinggi di sana. Lebih tinggi di sini misalkan gitu. Jadi intinya berani untuk mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat angka ya. Harga coret, kemudian bisa dikomunikasikan uang yang Anda hemat adalah sekian ya. Kalau Anda ambil sekian, maka Anda hemat sekian. Kemudian komunikasikan mengenai quality ya, mengenai kualitas Anda, dan komunikasikan semuanya melalui data dan fakta. Orang-orang komplain sangat menyukai hal-hal yang bersifat data dan fakta. Ya. Langkah yang keempat ya. Langkah keempat ini cukup simpel, yaitu konsisten dalam melakukannya. Langkahnya hanya konsisten, tapi kenyataannya susah untuk dilakukan. Kenapa? Ya pengalaman selama ini dari beberapa klien adalah tidak konsisten. Mereka sudah coba segala hal ya di dunia online, ini itu, tapi masih belum merasakan hal yang maksimal. Ya kenapa? Ya karena mereka tidak melakukan. Yang pertama, mereka tidak melakukan pengukuran dengan optimal. Setiap upaya yang kita lakukan, baik itu offline maupun online, itu harus bisa diukur. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa merubah sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Ya, kalau kita bisa mengukur sesuatu, maka kita bisa improve hal tersebut. Jadi Anda harus wajib mengukur semua tindakan yang Anda lakukan di dunia online. Baik itu promosi, baik itu sharing ya. Berapa orang yang lihat. Memang sih ribet, tapi itu konsekuensi daripada menjalankan bisnis di dunia digital. Dan gampangnya semuanya ada angkanya. Kalau Anda pasang billboard, bagaimana coba menghitung orang yang lewat? Kan nggak bisa. Tapi kalau di dunia online Anda pasang iklan di Instagram, iklan di Facebook, sangat mudah sekali untuk menemukan angka tersebut. Jadi ukurlah dan catatlah, kemudian cari cara yang terbaik, mana yang optimal bagi bisnis Anda, karena tidak semua bisnis caranya sama. Kemudian selanjutnya adalah konsisten dalam melakukannya. Bisa kita bilang dengan cara istiqomah lah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan apa yang saya sharingkan. Jika merasa bermanfaat, silakan bagikan dengan orang-orang yang Anda cintai di luar sana. Saya Muhammad Rizky dari Revik Branding. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.